Hidup tidak selalu tentang pelangi dan cuaca yang cerah. Terkadang, awan hitam penderitaan, masalah ekonomi, atau duka datang tanpa diundang. Saat badai itu menghantam, kita sering merasa seperti murid-murid Yesus di tengah danau Galilea, ketakutan dan merasa ditinggalkan. Namun, iman kita bukan diuji saat laut tenang, melainkan saat gelombang mencoba menenggelamkan perahu kita. Pertanyaannya, di manakah fokus mata kita? Pada besarnya ombak, atau pada Yesus yang tidur dengan tenang di buritan perahu? Tuhan Yesus, hadirlah di tengah badai kehidupan kami. Tenangkanlah kegelisahan kami, dan berikanlah kami telinga yang mampu mendengar suara-Mu di tengah gemuruh angin yang kencang. Amin. Sebab itu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam teks ini, ada kontras yang luar biasa. Badai yang dahsyat dan ketenangan Yesus. Menariknya, Yesus menyebut murid-muridnya kurang percaya. Bukan karena mereka tidak beriman sama sekali, tetapi karena mereka membiarkan rasa takut menguasai iman mereka. Yesus ingin menunjukkan bahwa identitasnya sebagai Tuhan atas alam semesta adalah jaminan keamanan yang lebih besar daripada ancaman alam itu sendiri. Tanda iman kepada Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi kita memiliki kedamaian di tengah masalah. Saat badai datang, jangan terburu-buru menghakimi bahwa Tuhan tidak peduli. Ingatlah, jika Yesus ada di dalam perahu hidup Anda, perahu itu tidak mungkin karam. Seorang pelukis diminta melukis tentang kedamaian. Ia tidak melukis padang rumput yang tenang, melainkan sebuah air terjun yang sangat deras. Di samping air terjun itu, ada sebuah dahan kecil di mana seekor burung kecil sedang tidur pulas dengan tenang. Itulah iman. Ketenangan di tengah kekacauan. Horatio Spafford, seorang pengusaha yang kehilangan semua hartanya dalam kebakaran besar, dan kemudian kehilangan 4 putrinya dalam kecelakaan kapal di laut. Saat ia melewati tempat di mana anak Kenania tenggelam, ia menulis lirik, "It is well with my soul." Nyamanlah jiwaku. Imannya kepada Kristus memberinya kekuatan untuk berkata, semua baik. Bahkan saat dunianya hancur, badai mungkin besar, tetapi Yesus jauh lebih besar. Taruhlah imanmu padanya, maka kau akan berjalan di atas air. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Iman tidak membuat badai berhenti, tapi iman membuatmu tetap berdiri tegak saat badai melanda.